Pernahkah kamu memberi sesuatu kepada orang asing tanpa tahu kalau dia bisa mengubah hidupmu selamanya? Di sebuah kampung kecil yang panas dan berdebu, seorang nenek penjual warung memberi sepiring nasi kepada pria yang tampak lelah dan kelaparan, tanpa pamrih. Tapi apa yang ia tidak tahu, pria itu bukan orang biasa. Ini bukan cerita tentang kekayaan. Ini tentang hati, tentang bagaimana satu tindakan kecil yang mungkin kamu lupakan esok hari bisa menjadi awal dari perubahan besar. Kalau kamu percaya bahwa kebaikan itu berputar, jangan kemana-mana, klik subscribe dan terus tonton sampai akhir karena mungkin kisah ini akan mengubah caramu memandang hidup. Di bawah terik matahari siang, gang kecil itu sepi. Nenek Lastri berjalan pelan membawa termos dan bungkusan nasi dari rumah. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tetap melangkah tenang. Ia menyapa ayam-ayam yang berteduh di bawah gerobak sayur. Suara lonceng sepeda lewat dari kejauhan. Reza duduk bersandar pada dinding warung tutup. Wajahnya lelah, kakinya berdebu dan perutnya sudah 2 hari kosong. Ia menatap tanah berharap sekadar bayangan sejuk. Orang-orang lewat tak ada yang memperhatikannya. Ia menghela napas panjang, nyaris pingsan karena lapar. Nenek Lastri berhenti beberapa meter. Dari Reza ia menatap pria itu dengan penuh iba, lalu mendekat. Tanpa banyak pikir, ia membuka bungkusan nasi dari tas anyamannya. Tangannya gemetar tapi mantap saat menyodorkan nasi itu. Reza mendongak, matanya terbelalak dalam diam. Reza menatap, nasi hangat itu seperti mimpi. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menerima dengan tangan gemetar. Nenek Lastri duduk di sebelahnya, menyeka peluh dari dahinya. Bismillah, gumamnya pelan, membiarkan Reza makan lebih dulu. Suara sendok menyentuh plastik menjadi satu-satunya bunyi. Reza makan, perlahan masih tak percaya. Setiap suap nasi seperti menyambung nyawanya kembali. Nenek Lastri hanya duduk diam, menatap langit yang panas. Seekor kucing melintas dan berhenti di samping mereka. Mereka bertiga berbagi momen tanpa suara, hanya kehangatan. Selesai makan, Reza menyeka mulutnya dengan ujung kaus. Ia menatap nenek itu lama, penuh rasa tak terucapkan. Tangan. Tuanya kembali menyusun bungkus nasi kosong ke dalam tas. Ia berdiri pelan, bersiap pergi tanpa menunggu balasan. Reza nyaris membuka mulut, tapi urung. Nenek Lastri mulai berjalan menjauh. Reza menatap punggung bungkuk itu dengan campuran bingung dan kagum. Langkah nenek itu mantap meski lambat, penuh makna. Reza menggenggam dompet kecilnya, terpaku dalam pikiran. Wajahnya menegang lalu melunak. Langit berubah kelabu, awan mendung menggantung di atas kampung. Reza masih duduk diam, matanya mengikuti setiap langkah nenek Lastri. Di dadanya ada sesuatu yang bergerak, bukan rasa lapar tapi haru. Ia menghela napas panjang dan perlahan berdiri. Langkah pertamanya terasa berat, tapi pasti. Di ujung gang, nenek Lastri berhenti di sebuah warung kecil. Ia memberi uang logam untuk segelas teh manis. Penjual mengenalnya dan tersenyum simpati. Ia duduk di bangku kayu reyot, memandang jalanan. Reza muncul dari balik gang, masih diam. Mata mereka bertemu sekali lagi. Nenek Lastri mengangguk kecil, lalu menatap teh di depannya. Reza menunduk hormat, lalu berjalan ke arah yang berbeda. Suara hujan mulai turun perlahan dari langit kelabu. Wajah Reza basah, entah karena hujan atau air mata. Di dalam warung, suara hujan menimpa atap seng jadi irama syahdu. Nenek Lastri menikmati teh manisnya dalam diam. Ia memandangi tikar kosong di depannya, seperti mengenang sesuatu. Penjual warung menambahkan gula tanpa diminta. Mereka duduk bersama tanpa bicara, hanya saling tahu. Reza masuk ke dalam gang besar menuju jalan raya. Ia menyalakan ponsel kecilnya, mengetik pelan. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. Dari dalam, seseorang membukakan pintu. Reza masuk, duduk di belakang dengan tenang. Di dalam mobil, sopir menatap Reza lewat spion. Semua sudah siap, Pak? Tanyanya sopan. Reza hanya mengangguk dan menatap keluar jendela. Wajahnya masih basah tapi kini penuh keteguhan. Mobil melaju perlahan menembus gerimis. Nenek Lastri kembali ke rumahnya di sudut kampung. Rumah kayu tua itu berdiri sederhana di antara pepohonan. Ia menggantung tas anyamannya dan menyalakan kompor minyak.
Bau kayu terbakar memenuhi dapur mungilnya. Ia duduk di dingklik, memandangi dinding bambu retak-retak. Di dinding rumahnya tergantung foto suaminya semasa muda. Ia tersenyum kecil, mengelus bingkai itu dengan jari keriput. Masih bisa berbagi, bisiknya pelan. Seekor cicak berlari melintasi langit-langit. Langit masih diguyur hujan lembut. Reza tiba di sebuah gedung tinggi, berlogo perusahaan otomotif mewah. Ia disambut oleh staf-staf yang menunduk hormat. Ia berjalan, masuk dengan setelan basah dan wajah murung. Pintu kaca terbuka otomatis menyambut kehadirannya. Di lobi, layar besar menampilkan nama dan wajahnya sebagai CEO. Di ruang kerjanya, Reza duduk menatap laptop. Tangannya mengetik cepat, lalu berhenti. Ia membuka lemari kecil dan mengambil selembar kertas usang. Kertas itu berisi tulisan tangan. "Terima kasih sudah makan, Nak." Ia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Nenek Lastri merebahkan diri di tikar lusuh di ruang tengah. Ia menarik selimut tipis, menatap lampu bohlam yang redup. Angin malam masuk lewat celah jendela bambu. Di sampingnya, termos dan tas anyamannya. Diletakkan rapi. Ia menutup mata dengan damai. Di kantor, Reza membuka file baru bertuliskan Proyek Lastri. Ia mengetik rencana renovasi rumah dan warung untuk warga miskin. Ia menambahkan satu catatan, tanpa nama, pandangannya tajam, namun hati terasa hangat. Ia menatap hujan yang menetes di jendela kaca besar. Di kampung, hujan telah reda. Nenek. Lastri terbangun oleh suara ayam jantan. Ia bangkit, membuka pintu kayu dan memandangi pagi. Udara bersih, langit cerah, dan ada amplop putih di bawah pintunya. Ia memengutnya pelan, belum tahu bahwa harinya akan berubah. Nenek Lastri membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat surat singkat dan selembar brosur berwarna emas. Mata tuanya menyipit membaca tulisan rapi yang tak dikenalnya. "Datanglah ke alamat ini. Kami ingin membalas kebaikan Anda." Ia duduk lemas di ambang pintu, memegangi surat itu erat. Di ruang kerja, Reza menatap layar ponsel dengan raut serius. Ia menelpon sekretarisnya, memberi instruksi singkat. Pastikan semua sudah siap saat beliau datang. Ia menyandarkan punggung, memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah Nenek Lastri menari di benaknya. Keesokan harinya, tetangga Nenek Lastri berkumpul di halaman rumahnya. Surat itu beredar di tangan warga yang penasaran. Beberapa mengira undian palsu, yang lain bersikap sinis. Namun 1-2 orang mulai menawarkan bantuan biaya perjalanan. Nenek Lastri hanya diam, hatinya bingung antara percaya dan takut. Seorang pemuda bernama Bagus, cucu tetangganya, menawarkan diri menemani. Ia mengumpulkan sumbangan warga agar Nenek Lastri bisa pergi. Dengan koper kecil pinjaman dan baju terbaik yang ia punya, nenek itu siap. Sore itu, mereka naik bus antar kota menuju ibu kota. Angin sore berhembus di kaca, jendela membawa harapan. Reza berdiri di balik jendela kaca gedung perusahaannya. Dari lantai 32, ia melihat Jakarta tertutup mendung. Tangannya menggenggam foto hitam putih dari masa kecil. Ia menatap bayangannya sendiri yang dulu pernah kelaparan. Dalam hati, ia bertekad memberi sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Bus memasuki Jakarta menjelang malam. Lampu-lampu kota bersinar megah, membuat Nenek Lastri terkesima. Bagus memegangi tangannya agar tidak terpencar di terminal. Dengan taksi online pertama dalam hidupnya, mereka menuju alamat tujuan. Langit kota Jakarta penuh cahaya, tapi hati nenek itu masih was-was. Sampai di gedung, "Megah," mereka disambut petugas dengan sopan. Bagus tak percaya bisa masuk lobi gedung setinggi itu. Nenek Lastri hanya menunduk, bingung harus berkata apa. Seorang staf menghampiri, mempersilakan mereka naik lift khusus. Lift melaju naik pelan, membawa keduanya ke dunia yang asing. Pintu lift terbuka di lantai puncak. Ruangan luas dengan karpet tebal dan aroma kayu wangi menyambut mereka. Reza berdiri di ujung ruangan, mengenakan jas hitam elegan. Ia tersenyum tulus, menyambut Nenek Lastri dengan tangan terbuka. Mata nenek itu membulat, mulutnya tak sanggup mengucap sepatah kata pun. Reza mempersilakan mereka duduk di sofa empuk dekat jendela besar. Ia meminta kopi untuk Bagus dan teh hangat
untuk sang nenek. Dengan hati-hati, Reza mengembalikan bungkusan plastik nasi yang ia simpan. Nenek Lastri memegangnya seperti benda suci. Tak ada yang bicara, tapi air mata mengalir dari kedua sisi. Reza lalu membuka map besar berisi dokumen penting. Ia menjelaskan dengan pelan bahwa ia ingin memberi hadiah, sebuah rumah baru, warung kecil dan bantuan bulanan untuk hidup nenek itu. Bagus terperangah, tapi nenek Lastri hanya menatap bingung. "Kamu siapa, nak?" Ucapnya pelan, akhirnya berbicara. Reza tersenyum dan menjawab singkat, "Saya yang ibu beri makan." Ia bercerita singkat tentang latar hidupnya. Yatim, pernah jadi tukang cuci mobil. Hingga akhirnya ia bangkit, membangun perusahaan dari nol. Hari itu, ia baru merasa benar-benar pulang. Nenek Lastri menggenggam tangannya erat. Malam itu mereka menginap di hotel mewah yang disediakan Reza. Nenek Lastri tak bisa tidur, memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela. Ia merasa seperti sedang berada dalam mimpi yang aneh. Bagus tertidur pulas di sebelahnya, masih memeluk tas punggungnya. Jam dinding berdetak pelan menyatukan waktu dan takdir. Keesokan paginya, mobil perusahaan menjemput mereka ke lokasi rumah baru. Di pinggiran kota, rumah itu berdiri sederhana, namun kokoh. Halamannya luas, dengan pohon jambu di sudut dan sumur bersih. Nenek Lastri berdiri terpaku di depan pintu. Ia menyentuh dinding, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Di samping rumah, berdiri sebuah warung kecil bercat hijau. Rak-raknya sudah terisi barang dagangan dan etalase bersih. Spanduk bertuliskan Warung Lastri tergantung di atas pintu. Beberapa ibu-ibu dari warga sekitar mulai berdatangan. Mereka menyambut sang nenek dengan ramah dan penasaran. Reza berdiri di belakang mengawasi semua dengan senyum lega. Ia tak ingin nama dan jasanya dikenal publik. Baginya, ini tentang menyeimbangkan hidup yang dulu timpang. Ia memberikan sebuah kotak kecil kepada nenek itu. Di dalamnya ada kunci rumah dan surat kepemilikan. Hari itu, Nenek Lastri menggelar syukuran kecil di warung barunya. Bagus membantu menyajikan nasi dan teh hangat. Warga baru berdatangan, membawa buah tangan. Tawa dan cerita mulai mengisi halaman rumah baru itu. Namun di pojok ruangan, nenek itu sesekali menunduk dan menangis pelan. Malam harinya, Reza kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan, ia duduk diam memandangi jendela mobil. Ponselnya penuh notifikasi, tapi ia tak membukanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tenang. Langit malam seperti memberinya pelukan. Nenek Lastri duduk di beranda rumah barunya. Ia memandangi halaman kini diterangi lampu kuning hangat. Di tangannya termos tuanya kini tergantikan dengan yang baru. Namun ia tetap menyimpannya sebagai kenangan yang membentuk takdir. Angin malam berhembus, membawa bau tanah yang damai. Di kampung lama, kabar tentang nenek yang jadi orang besar tersebar. Beberapa warga menyesali sikap mereka yang dulu mencibir. Bu RT bahkan mengunjungi rumah barunya dengan membawa bingkisan. Namun nenek Lastri tetap rendah hati, menerima semua dengan senyum. Ia tahu, hidup bukan soal siapa yang paling kaya. Hari berlalu, dan warung itu menjadi tempat berkumpul warga. Anak-anak belajar, ibu-ibu bercerita, dan kebaikan berputar kembali. Di dinding warung tergantung tulisan tangan. Kebaikan kecil bisa jadi mukjizat bagi orang lain. Dan dari kejauhan, Reza terus memperhatikan dalam diam. Pagi di rumah baru Nenek Lastri selalu dimulai dengan hiruk-pikuk ramah. Anak-anak datang membeli jajanan, ibu-ibu menawar bahan dapur. Ia melayani dengan sabar, seperti biasa. Namun kali ini dari tempat yang jauh lebih layak. Wajah-wajah baru mulai mengenalnya, tapi belum semuanya tahu kisahnya. Hanya Bagus yang menyimpan cerita itu seutuhnya. Suatu sore, Nenek Lastri menerima surat undangan dari kampung lamanya. Bu RT mengundangnya hadir dalam peringatan hari jadi kampung. Hatinya berdebar, tempat di mana dulu ia dianggap tak berarti, kini memanggilnya kembali. Ia ragu, tapi juga merasa ini waktunya menghadapi masa lalu. Bagus menawarkan diri mengantar seperti dulu. Sementara itu di Jakarta, Reza menghadapi tekanan besar dari Dewan Perusahaan. Investor asing menolak kebijakan filantropi besar-besaran yang ia lakukan. Beberapa menyebutnya
tidak profesional, dan emosional. Ia menatap grafik saham yang menurun, lalu menghela napas panjang. Namun ia tetap diam, yakin pada jalur yang ia pilih. Hari itu, Reza memutuskan turun langsung ke salah satu proyek sosialnya. Ia mengenakan kembali kaos hitam sederhana, berjalan kaki menyusuri gang sempit. Ia membantu membangun dapur umum di salah satu kawasan kumuh. Warga terkejut ketika tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun Reza hanya berkata, "Saya juga pernah tinggal di sini." Di kampung lama, warga berkumpul, menghias balai pertemuan. Nama Nenek Lastri disebut-sebut dengan nada lebih hormat dari biasanya. Mereka heran mengapa orang kecil itu bisa dekat dengan orang besar. Beberapa merasa bersalah, mengenang cara mereka memperlakukan sang nenek. Hari itu rasa penasaran berubah menjadi rasa malu. Ketika mobil sederhana yang mengantar Nenek Lastri tiba, semua mata tertuju padanya. Ia turun pelan, mengenakan kebaya, yang sama dengan saat ia memberi nasi dulu. Tapi kali ini wajahnya lebih damai dan langkahnya lebih mantap. Bu RT menyambut dengan senyum canggung. Nenek Lastri hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Acara dimulai dengan doa dan sambutan dari tokoh. Kampung dan Nenek Lastri duduk di barisan tengah, disediakan kursi khusus. Beberapa warga mulai menoleh padanya, tersenyum malu-malu. Anak-anak berlari-lari di sekitar, tak tahu sejarah diam yang sedang terjadi. Dalam diam, ia memandangi balai itu, penuh kenangan pahit dan manis. Usai acara, satu persatu warga datang menghampiri. Ada yang meminta maaf, ada yang hanya menggenggam tangannya erat. Nenek Lastri menerima semuanya tanpa menyimpan dendam. Orang baik tidak menuntut kembali, katanya pelan, hanya pada bagus. Ia tahu, inilah puncak dari semua luka yang akhirnya sembuh. Di Jakarta, Reza mendapat kabar bahwa investor utama mengundurkan diri. Sekretarisnya panik, tim legal bersiap hadapi tuntutan. Tapi Reza hanya duduk diam di ruangannya, menatap langit sore. Ia membuka dompet kecil tempat menyimpan catatan dari Nenek Lastri. "Kalau niatmu benar, Tuhan pasti bukakan jalan." Tulis tangan itu masih utuh. Beberapa hari kemudian, Reza mendapat surat elektronik dari seorang investor lokal. "Proyekmu mengingatkanku pada ibuku," bunyi awalnya. Ia ditawari modal baru dengan syarat, tidak berhenti, berbuat baik. Reza tersenyum lega, seperti kembali diberi nyawa kedua. Ia menutup laptop, menatap matahari sore yang menyusup di sela gedung. Di rumah barunya, Nenek Lastri menerima kiriman paket besar. Isinya bukan barang mewah, tapi rak buku kayu dan beberapa buku tua. Di antara buku itu terselip foto Reza kecil duduk di trotoar makan nasi bungkus. Ia menatap foto itu lama, tak sadar air mata kembali menetes. Begitu Tuhan membalas, gumamnya. Kampung lama mulai ramai membicarakan keajaiban Nenek Lastri, namun ia tak pernah menyombongkan apapun. Ia kembali berjualan dengan harga murah, tetap membantu yang kesusahan, kadang diam-diam. Ia sisihkan barang dagangan untuk yang tak mampu bayar. Ia tahu, ia pernah lapar, dan tak ingin orang lain merasakannya. Bagus mengurus administrasi warung dan mulai belajar manajemen sederhana. Ia punya rencana untuk memperluas usaha kecil itu secara bertahap. Nenek Lastri hanya tertawa melihat semangatnya. "Yang penting, tetap ingat siapa yang bantu kamu dulu," ujarnya. Bagus mencatat nasihat itu di bukunya, seperti mencatat warisan batin. Suatu malam, Reza muncul tanpa pemberitahuan. Ia datang sendiri ke rumah Lastri, mengenakan pakaian biasa. Mereka duduk di beranda sambil minum teh, seperti dua kawan lama. Tak banyak yang dibicarakan, hanya pandangan dan diam yang dalam. Kadang kata-kata tak perlu saat dua hati sudah saling mengerti. Reza menawarkan beasiswa penuh untuk cucu Nenek Lastri di luar negeri. Namun ia menolak halus, "Saya ingin mereka belajar di sini dulu." Ia lebih ingin anak-anak di kampung belajar dari tanah sendiri. Reza mengangguk, paham bahwa tak semua balasan harus luar biasa. Kadang cukup dengan menjaga akar tetap di tanahnya. Pagi-pagi, Nenek Lastri kembali menyiapkan nasi bungkus. Bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan ke pemulung dan tukang parkir. Ia menyusuri gang kecil seperti dulu, tapi kini dengan senyum lebih lapang. Orang-orang mulai menyapanya sebagai ibu dermawan. Namun bagi Lastri, ia hanya nenek yang ingin berbagi.
Salah satu nasi bungkus itu sampai ke tangan seorang pria asing kurus. Ia memandang Nenek Lastri dengan tatapan bingung dan syukur. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi merasa diselamatkan. Begitu, Reza dulu, kini pria itu mengalami hal yang sama. Siklus itu kembali berputar. Di rumah, Nenek Lastri membuka kotak kecil berisi surat dan foto. Ia menuliskan surat balasan untuk Reza, berisi satu kalimat. "Terima kasih sudah hidup seperti yang saya harapkan." Ia lipat surat itu pelan dan menyimpannya di rak buku. Lalu ia menyalakan kompor untuk merebus air teh. Di ruang kerjanya, Reza menerima surat itu keesokan harinya. Ia membacanya 3 kali, lalu meletakkannya di meja. Ia memandangi jendela besar yang menghadap kota. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya mengembang. Untuk pertama kalinya ia merasa pulang. Hari itu ditutup dengan senja merah di kampung. Langit menghangatkan tanah dan rumah-rumah sederhana. Nenek Lastri duduk di beranda, mengayun, pelan kakinya. Seekor kucing tidur di sampingnya damai, dan dari kejauhan semesta kembali membalas. Warung Lastri semakin dikenal, tapi tak pernah dipromosikan. Semua datang dari mulut ke mulut. Warung yang harganya jujur dan hati pemiliknya lebih hangat dari air tehnya. Anak-anak kampung mulai menganggapnya seperti nenek mereka sendiri. Setiap pagi, ia membagikan potongan kecil roti atau pisang rebus pada mereka. Tak satu pun dari mereka tahu kisah di balik semua itu. Reza menjalani harinya seperti biasa, tapi ada yang berubah dalam langkahnya. Ia tak lagi terburu-buru, tak lagi hanya mengejar rapat dan angka. Di sela kesibukan, ia mengunjungi lokasi pembangunan tempat belajar gratis yang ia danai. Namun ia menolak mencantumkan namanya di papan proyek. Yang penting tempat ini berdiri, katanya. Di rumahnya, Nenek Lastri mendapat surat dari kepala sekolah setempat. Mereka mengundangnya sebagai tamu kehormatan untuk peresmian perpustakaan desa. Ia bingung, tak merasa pernah membantu. Namun Bagus berkata, "Mungkin bukan uangmu tapi inspirasimu." Lastri hanya tersenyum kecil dan menyiapkan kebaya tua miliknya. Saat hari peresmian, Lastri berjalan menuju sekolah ditemani warga. Anak-anak menyambutnya dengan lagu dan bunga kertas buatan tangan. Ia disuruh duduk di kursi depan bersama kepala desa Mitigat, namun ia memilih duduk di kursi biasa di belakang anak-anak. "Saya mau lihat dari sini saja," katanya pelan sore harinya. Lastri pulang dan menemukan halaman rumahnya ramai. Beberapa jurnalis lokal datang, ingin menulis kisah hidupnya. Bagus sudah mencoba menolak secara halus. Lastri akhirnya keluar, tersenyum dan hanya berkata, "Saya tidak layak diceritakan, saya hanya memberi nasi." Wawancara itu akhirnya tak pernah ditulis. Namun salah satu jurnalis diam-diam menulis surat pribadi untuk Lastri. Di akhir surat ia menulis, "Saya pulang ke rumah dan memberi makan ibu saya malam itu." Lastri membacanya berulang kali dan menyimpannya. Di kaleng bekas biskuit, ia tahu, itulah balasan terbaik. Di Jakarta, Reza menerima laporan bahwa salah satu cabang perusahaannya bermasalah. Ia pergi langsung ke sana, mengenakan pakaian biasa dan berjalan kaki dari terminal. Ia duduk bersama karyawan kecil dan mendengarkan keluh kesah mereka. Setelah itu, ia tidak memarahi siapapun, hanya memperbaiki sistem. Beberapa manajer bingung, tapi hasilnya justru membaik. Kembali ke kampung, Lastri menerima kunjungan dari seorang pemuda tak dikenal. Ia mengaku pernah menerima makanan gratis darinya beberapa bulan lalu. Sekarang, ia ingin menyumbangkan hasil panennya ke warung itu setiap minggu. Lastri tersenyum, menyuruhnya langsung letakkan di dapur belakang. Mereka tak perlu bicara banyak. Hati mereka sudah mengerti. Warung itu kini bukan sekadar tempat jualan. Ia menjadi tempat belajar sore, tempat ibu-ibu berbagi resep, dan tempat saling menghibur. Lastri tak pernah mengubah tampilannya. Dinding masih kusam, kursi masih reot. Namun yang datang selalu kembali, karena merasa disambut. Warung itu tak punya nama besar, tapi punya jiwa. Di malam sunyi, Lastri duduk di depan warung sambil menuliskan catatan harian. "Jika aku mati besok, semoga nasi bungkusku tidak berhenti." Ia meletakkan kertas itu di bawah gelas teh. Seekor tokek memanggil dari atap. Ia tertawa kecil. Beberapa hari kemudian, Reza datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa sebungkus nasi bungkus dan menyodorkannya ke Lastri. "Sekarang giliranku,"
katanya, sambil duduk di bangku bambu. Mereka makan bersama dalam diam di bawah langit sore yang cerah. Tak ada kamera, tak ada sorotan, hanya dua manusia yang saling menghargai. Setelah makan, Reza menyerahkan sebuah proposal. Ia ingin membuat warung seperti ini di seluruh pelosok negeri. Lastri terdiam lama sebelum menjawab. Kalau bisa jaga hatinya, silakan. Tapi jangan sebut nama aku. Reza mengangguk, paham bahwa nama tak lebih penting dari nilai. Seminggu setelah itu, warung-warung kecil mulai berdiri di berbagai kota. Setiap warung punya prinsip yang sama, harga terjangkau, tak menolak siapapun. Tak, satu pun menyebut Reza atau Lastri dalam promosi. Namun setiap pemilik warung tahu kisah asalnya, dan mereka menyampaikannya dengan bisikan, bukan poster. Lastri mendapat undangan dari Kementerian Sosial untuk menerima penghargaan, namun ia menolak dengan sopan. Kalau saya ke sana, siapa yang jaga warung? Ia tidak ingin meninggalkan bangku bambunya dan panci gulai kecilnya. Yang penting orang lapar tetap bisa makan. Reza akhirnya menerima penghargaan itu mewakili Lastri. Namun saat pidato, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Saya belajar dari seorang nenek yang memberi saya sepiring nasi. Ia lalu turun dari panggung tanpa nama, tanpa gelar. Dan ruangan itu hening menyimpan kisah yang hanya sedikit tahu. Hari-hari berlalu dan kampung kecil itu tetap ramai. Lastri berjalan dari rumah ke warung setiap pagi, masih dengan langkah pelan. Di jalan orang-orang menyapanya dengan hormat, tapi tak berlebihan. Ia senang karena tak ada yang mengagungkannya. Ia ingin tetap menjadi biasa. Suatu malam Lastri menyapu halaman di bawah rembulan. Bagus datang menghampiri dan berkata, "Warung kita sekarang ada 5 di kabupaten." Lastri tersenyum dan berkata, "Tapi jangan lupakan yang pertama." Ia menunjuk ke termos tuanya di pojok dapur. Bagus mengangguk, matanya berkaca. Reza menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan daripada di kantor. Ia mulai menulis memoar kecil tentang masa lalunya. Namun, tak satu pun bab menyebut nama Lastri secara langsung. Ia tahu, ada nama yang lebih kuat dari huruf, yaitu rasa. Dan itu tak perlu dicetak. Lastri kembali menulis surat untuk Reza. "Terima kasih karena tidak membuatku terlihat besar, karena yang besar sebenarnya adalah Tuhan." Ia menyelipkan surat itu di antara buku-buku tua. Kemudian ia menyalakan lampu depan dan menggantung lentera kecil untuk siapapun yang tersesat dan lapar. Di akhir bulan, seorang musafir lelah berhenti di warung Lastri. Ia diberi air dan nasi tanpa diminta. Ketika ia bertanya siapa pemilik tempat ini, Bagus hanya menjawab, seseorang yang percaya bahwa nasi bisa menyelamatkan, dan warung itu kembali menyala di malam yang sunyi. Pagi itu, warung Lastri seperti biasa sudah terbuka sebelum matahari naik. Bagus menyusun roti dan kerupuk di rak bambu sambil menyapa warga. Lastri duduk di sudut beranda, menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Ia mulai mencatat daftar anak-anak yang datang setiap sore untuk belajar. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, sederhana, hangat, dan berarti. Sementara itu, Reza berada di sebuah dusun di Kalimantan. Ia meresmikan warung ke-100 di jaringan bantuan yang tak pernah menyebut namanya. Ia berdiri di belakang, membiarkan masyarakat lokal menjadi pusat acara. Di dadanya, ia mengenakan pin kecil berbentuk piring nasi. Hanya orang tertentu yang tahu maknanya. Kembali di desa, Lastri berbicara dengan seorang ibu muda yang kesulitan ekonomi. Tanpa banyak tanya, ia menyisihkan sebungkus beras dari persediaannya. "Kalau sudah panen, gantilah. Kalau belum, ya sudah." Katanya pelan. Ibu muda itu menunduk dalam-dalam, lalu memeluk Lastri dengan mata basah. Pelukan itu lebih berarti daripada uang atau ucapan. Sore hari, anak-anak berkumpul di halaman depan warung. Lastri membuka lembaran, buku cerita bergambar dan mulai membacakan. Bagus duduk di dekatnya, membantu menerangkan bagian yang sulit. Anak-anak mendengarkan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Di tengah cerita, salah satu anak bertanya, "Kenapa ibu selalu tersenyum?" Lastri menjawab pelan, "Karena senyum tidak pernah habis dibagi." Jawaban itu menempel di kepala anak itu sampai dewasa kelak. Mereka kembali mendengarkan, menyimpan momen itu dalam hati kecil mereka.
Seekor ayam berkotek, menandai senja yang mulai turun. Wajah Lastri diterangi cahaya matahari terakhir. Di Jakarta, Reza duduk sendiri di kantornya, menatap layar kosong. Ia membuka email dari seorang direktur yang mempertanyakan idealismenya. Tapi alih-alih menjawab, ia menulis surat pendek kepada seluruh tim. Kita bukan hanya menjual mobil, kita bergerak agar orang tidak berjalan sendiri. Kemudian ia menutup laptop dan menyalakan teh. Keesokan harinya, warung Lastri kedatangan tamu dari luar negeri. Mereka adalah mahasiswa yang sedang melakukan riset sosial. Mereka tercengang melihat sistem warung berjalan tanpa sistem kasir. Lastri hanya berkata, "Kami percaya pada niat baik." Salah satu dari mereka menangis pelan saat menerima teh hangat tanpa diminta. Lastri menyimpan kotak kecil berisi surat-surat dari orang-orang yang terbantu. Ada yang kini jadi guru, tukang, bahkan kepala desa. Setiap surat disimpan rapi dengan tali rafia dan potongan daun kering. Ia tidak membacanya setiap hari. Cukup tahu mereka pernah merasa diselamatkan. Itulah warisan paling nyata baginya. Sore itu, Reza kembali datang, kali ini membawa ibunya. Mereka makan bersama di warung dengan piring seng dan sendok plastik. Ibunya menatap Lastri dan berbisik, "Terima kasih sudah menjaga anak saya dulu." Lastri mengelus tangannya, menjawab, "Dia yang menjaga saya sekarang." Tak ada kata lain yang bisa mewakili momen itu. Di dalam rumah, Bagus menemukan tulisan tangan Lastri di dinding. "Jika saya tidak ada, tolong teruskan memberi." Ia mengangkat wajahnya, menatap langit-langit rumah dengan tatapan baru. Dari hari itu, ia mulai mencatat semua pengeluaran dan pemasukan secara rutin. Ia ingin warung ini tetap hidup, bahkan jika Lastri tak lagi di sana. Beberapa minggu kemudian, Lastri mulai jarang ke warung. Ia lebih banyak duduk di teras memandangi halaman. Tubuhnya semakin ringan, tapi matanya tetap cerah. Warga mulai khawatir, tapi Lastri hanya berkata, "Saya sudah cukup." Dan semua orang mengerti, meskipun tak ingin menerima. Pada suatu pagi yang sejuk, Lastri tidak bangun dari tidurnya. Bagus menemukannya dengan senyum masih di wajah, tangan menggenggam buku catatan. Desa itu hening, bukan karena duka, tapi karena doa yang tertahan. Semua yang hadir tidak memakai hitam, hanya membawa nasi bungkus, dan mereka duduk bersama, makan diam-diam untuk mengenangnya. Pemakaman itu sederhana, tapi penuh makna. Reza berdiri paling belakang, tidak ingin terlihat. Ia hanya membawa satu bunga melati dan meletakkannya di tanah. Di bawah nisan kayu tidak ada gelar atau ucapan panjang, hanya satu kalimat, yang memberi tanpa meminta kembali. Beberapa bulan kemudian, Bagus membuka rumah Lastri. Ruang terbuka untuk belajar, makan, dan bertukar kisah. Di sana tidak ada hierarki, tidak ada syarat masuk. Anak-anak datang dengan buku rusak dan pulang dengan senyum utuh. Orang tua datang hanya untuk duduk dan merasa tidak sendiri. Ruang itu hidup karena seseorang pernah percaya pada kebaikan. Reza terus mendanai warung sosial itu, tapi tetap tak pernah mencantumkan nama. Ia menghabiskan waktu luangnya menulis ulang kisah-kisah Lastri. Bukan untuk diterbitkan, tapi untuk diwariskan. Ia menulis, "Jika aku hilang, biarlah kisah ini tetap hidup dari mulut ke mulut." Karena ia tahu itulah cara Lastri menjaga dunia. Setiap akhir tahun, semua pengelola warung sosial berkumpul di satu tempat. Mereka membawa cerita, bukan laporan keuangan. Mereka berbagi tentang anak yang bisa sekolah, tentang ibu yang bisa bangkit. Di tengah mereka, sebuah meja kosong dibiarkan tetap kosong. Itu adalah tempat untuk Lastri, yang selalu hadir meski tak terlihat. Bagus kini dewasa, mengelola jaringan warung di seluruh Jawa Tengah. Ia tidak pernah melupakan prinsip dasarnya. Tak, semua orang butuh uang. Kadang mereka hanya butuh diingat. Ia terus menulis catatan di buku seperti yang Lastri lakukan. Ia mengajarkan cucunya tentang nasi, tentang sabar, dan tentang senyum. Dan semuanya dimulai dari satu piring. Reza akhirnya pensiun muda dan pindah ke desa. Ia membuka perpustakaan kecil di samping rumahnya. Anak-anak menyebutnya Pak R, karena tak tahu siapa sebenarnya dia. Ia tak pernah merasa perlu menjelaskan, karena di dinding tergantung gambar Lastri memegang nasi bungkus. Suatu sore, seorang anak bertanya pada Bagus, "Kenapa warung ini nggak pernah tutup?" Bagus menjawab pelan, "Karena ada yang tidak pernah tidur menjaga niatnya."
Anak itu mengangguk, lalu membantu menyapu lantai warung. Langit berubah jingga dan warisan itu terus bergerak. Dan di seluruh negeri, tanpa nama, tanpa logo, ada ratusan warung kecil yang buka lebih awal dan tutup lebih lambat. Mereka tidak menjual kemewahan, hanya rasa aman. Dan jika kau bertanya siapa pendirinya, tak ada yang tahu pasti, kecuali bahwa dia pernah memberi nasi kepada orang yang lapar.